Halo semuanya, kita dari Kesep Saya Patah Dua. Saya Dara Sarasvati sebagai Suri. Hai, saya Miriam Belina sebagai Indri. Saya Pandu sebagai Arya Saloka. Terbalik. Kebalik. Kebalik. Saya Arya Saloka sebagai Pandu. Lucu deh kamu. Oke. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya. Ya. Ceritakan kepribadian atau sifat masing-masing karakter kalian seperti apa di film Saya Patah Dua. Wah, darah banget ini. Tante Mer dulu dong. Ada Yang lebih darah senior. banget ini. Kita urutan dari yang lebih senior. Ayo Tante. Selalu deh usia di bawah senior. Selalu. Aduh, bener. Kalau aku berperan sebagai Ibu Indri, seorang ibu dari Pandu yang adalah anggota Densus. Yang ya tahu sendirilah sebagai ibu yang sabar ya. Iya bener, sabar banget. Iya sabar banget, sabar, tabah dan kuat. Bener. Nah itu tiga itu Iya, perlu iya. itu. Iya. Ya sebagai Indri di Saya Patah Dua, Olivia. Dara sebagai apa? Urutan dulu. Mas Arya kan anak terus Tante. Bener-bener bawa umur ya. Ayo Mas Arya. Ya, kalau saya di sini berperan sebagai Pandu. Pandu itu adalah anggota Densus 88 Anti Teror Kepolisian Indonesia. Dia seorang Katim di Densus. Punya ibu namanya Indri. Saya. Punya anak namanya Olivia. Saya. Dan menyukai seseorang namanya Missouri. Jadi seorang bapak single parent ya harus selain bertugas memang kepikiran merawat anak, tapi tetap ketika bertugas dibantu oleh ibu tercinta untuk merawat anaknya tercinta Olivia, yang dimana setiap hari selalu direpotkan oleh cucunya. Seperti itu kurang lebih. Kalau saya berperan sebagai Suri. Tauladan. Suri bukan dong, bukan, ini Surinya beda. Oh iya. Suri di sini adalah sosok guru dari Olivia, yang mana Olivia ini adalah anak dari Pandu. Dan di situ Suri ini punya peran yang tidak hanya sebagai guru yang memberikan edukasi secara wawasan umum, tetapi dia juga punya perhatian lebih, punya jiwa empati yang tinggi gitu sama Olivia. Nah dari situlah akhirnya awal mula. Jangan spoiler. Udah boleh dong Tante kalau ini. Oh boleh? Belum boleh ya? Belum boleh ya? Boleh kan nih? Boleh. Oh tipis aja ya? Ya awal mula bagaimana Mas Pandu itu bisa menyukai Missouri gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Kelebihan dan kekurangan dari karakter kalian masing-masing. Seperti apa? Kelebihan dan kekurangan ya gimana, sebagai manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Iya bener juga Semua sih. karakter ya begitu adanya lah. Ya kadang-kadang suka manyun, kadang-kadang suka enggak, kadang-kadang suka kebanyakan bikin donatnya. Iya. Betul. Donatnya dibawa kabur sama Olivia, macem-macem lah. Enggak. Kalau karakternya ya kelebihan sama kekurangan apa ya, sebagai manusia, sebagai seorang ibu, buat Pandu. Ya kita sempat ngobrol ya tadi ya. Kalau anggota Densus itu misalnya setiap kali keluar rumah, itu ya adalah bisa pamitan untuk selamanya gitu. Betul. Itu ya otomatis mempengaruhi karakter seorang ibu bagi Pandu, ya itulah ketakutannya yang selalu berusaha untuk tutupin di depan Olivia, di depan Pandunya sendiri gitu. Jadi ya kalau soal karakter seorang ibu ya gitulah, bawel pasti. Kalau bawel itu tanda sayang sama anak. Bener. Iya, betul. Kalau diem ya berarti Nggak care dong. nggak care atau nggak gagu. Betul, kayaknya. Kayaknya. Kelebihan kekurangan Pandu. Mungkin kalau kelebihan di berat badan ya. Karena waktu itu Lagi gendut. waktunya mepet, ya dapatlah 5 kilo lah Mam ya. Ini podcast atau lawak sih? Kita lagi. Jadi kalau kelebihan ya memang kelebihan karakter Pandu ini ya seorang
laki-laki yang memang sangat mencintai keluarganya, mencintai negaranya. Ya kalau punya waktu lebih pasti yang diutamakan keluarga. Kalau kekurangan, ya kekurangannya adalah selalu terlambat untuk keluarganya. Itu kurang lebih Pandu. Kalau kebanyakan takut spoiler ya. Iya. Nggak boleh banyak-banyak guys. Kelebihannya Suri punya Indah keenam katanya ya. punya karakter yang dibutuhkan oleh Olivia ya, dan dibutuhkan Pandu juga sebenarnya untuk bantu-bantu dia jagain Olivia. Sebenarnya Pandu ini bukan babysitter. Iya, kayaknya bukan jadi istri, jadi babysitter ya. Kelemahannya ya belum dinikahin Pandu aja ya. Jadi nggak pernah kesana. Iya betul juga. Betul juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diceritakan bagaimana kalian melakukan pendalaman karakter sampai bisa into ke karakter itu sendiri, itu gimana, mungkin dari Kandara? Dari aku. Iya. Yes. Tante ya. Pendalamannya kita aku kan di sini sebagai pendatang baru banget ya di dunia acting, dan selama reading, coaching itu juga memang ada coachnya sendiri, dan aku sangat berterima kasih banyak ke Tante Mer sama Mas Arya, karena dalam proses aku belajar itu mereka sangat banyak memberikan nasihat, insight, saran-saran yang jadi nambah ilmu baru buat aku. Jadi selama sebulan lebih itu benar-benar dibantu sama teman-teman di sini sama artis-artis yang udah senior. Itu sih. Kalau aku sih yang aku rasain di judul ini readingnya cukup intens ya. Iya, ya. Cukup intens, tapi itu juga karena berhubungan sama Olivia anak kecil, betul. Yang memang yang kita memang perlu benar-benar harus menjaga suasana hatinya. Cicak aja bilang. Iya, benar gitu kata dia. Gitu. Jadi memang kita harus sangat menjaga suasana hati seorang Olivia gitu loh. Karena gimana pun misalnya kalau anak kecil kalau udah ngadat kan, repot gitu kan, agak-agak susah untuk mengembalikan suasana hatinya gitu loh. Jadi otomatis kita juga jadi terbawa. Ya. Nah, itu yang dirasain buat aku di judul ini gitu loh. Dan it really helps, itu menolong banget karena dia luar biasa banget Aktif. kan dia. Yeah. Bukan luar biasa aktif, maksudnya she did so well gitu loh. Itu anak nggak komplain, nggak nangis, nggak apa. benar. Angkat topi sih aku sama Iya. dia, luar biasa banget gitu. Yang di rumah sakit. Di rumah sakit yang dia ketiduran. Kita sebagai orang dewasa aja ngelakuin itu. Geluh kita. Bisa cepetan nggak sih? Gitu kan. Pasti Mana itu gitu. panas banget kan Itu Tante kan, di rumah aduh. sakit. Kita kan itu. duduknya di luar. Jam berapa ini, Mama? Kita berdua sampai jam 3 pagi. Jam 3. Gitu kan. Bayangin aja itu anak kecil. Iya. Luar biasa banget sih Olivia. Masih- angkat topi sih aku. sama Masih dia. nggak ada ngeluh, yang nggak ada nangis. Nggak ada nangisnya, nggak ada ngeluhnya, malah bercanda. Malah bercanda. Ini dikasih apa sih sama nyanyi kan? Gitu. Jadi itu sih yang dirasain. Pendalaman yang cukup itu karena Olivia sih sebenarnya. Karena Olivia. Kalau buat gue sendiri ya, persiapannya cukup lama buat. Ya soalnya kan kamu ya gimana sih, ada segala macam tindakan-tindakan yang Iya, harus sesuai memang prosedur kan, betul, nggak betul. bisa ngarang. Betul. Jadi selain harus memang paham banget. Selain memang persiapan latihannya, kan pasti ada latihan yang memang profesinya, latihan nembak, latihan yang lain-lain. Sudah menembak juga. Itu sudah. Lebih sulit soalnya kan kamu selain karakter buat perannya sendiri, kamu mesti Iya, ada profesi. ekstra. Banyak Ada profesi karakternya yang- ya Mas Pandu di situ Iya. ya. Iya. Jadi- Sebagai sosok ayah yang sweet. Iya, Densus yang satunya harus Densus strong yang up, gimana. gitu. Jadi untungnya tuh lebih ke ngobrol sama Emil itu sudah agak lama. Jadi ketika ngobrol dan memang meskipun belum oke nih Mil, deal gitu. Meskipun belum begitu tapi sudah punya pemikiran ini pasti syuting. Jadi dari setelah ngobrol itu memang sudah mempersiapkan manusianya tuh pelan-pelan. Itu yang selalu aku lakukan, Mam, dari dulu. Jadi jadi nggak jadi, yang penting sudah pelan-pelan disiapin. Ada. Jadi Ada nyolong start. Ada nyolong start gitu. Jadi itu memang sudah
sudah disiapkan lebih dulu, jadinya waktu pas mulai latihan yang memang profesinya, latihan nembak, latihan yang lain-lain, itu udah nggak terlalu kaget gitu loh, untuk mencari lebih detailnya dan segala macam, dan tambah lagi memang readingnya intens banget, dan ya ketemu sama orang-orang hebat lah, jadi masukan-masukan yang lain, diskusi-diskusinya juga menyenangkan, jadi banyak notes yang bisa begini, terbantu lah. Kalau misalnya untuk latihan nembaknya sendiri itu butuh berapa lama? Sebetulnya kalau buat sayap sepatah sendiri, kalau nggak salah itu ada 1345 kali. Dipelototin sama ibu gua. Maksudnya ya bohong nggak gitu. Bisa nggak sebulan pasai? Pasai nih Mas Arya. Latihannya cuma sekali. Latihannya cuma. Tuh berapa nol yang dia tambah? Aduh. Latihannya cuma sekali. Latihan cuma sekali, tapi kalau buat gue sendiri memang udah pernah latihan nembak. Jadi memang megang senjata sudah nggak baru lah kalau megang senjata. Cuman nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Tapi sebelum latihan nembak itu kan kesini Densus memang bawa senjata. Ya meskipun belum yang asli yang dibawa ya, tapi setidaknya kita tahu cara megang laras panjang yang senjatanya itu kayak gimana megangnya. Terus di sini juga ada laras pendek kan dengan holster dan segala macam. Gimana naruh terus ambil gitu-gitu tuh. Gitu-gituannya yang harus Iya, dilatih banget taktisnya. Kan, kalau enggak nanti kayak palsu nih. Palsu nih. Bener, gitu tuh. Karena atau enggak acting nih. Iya, itu. Karena menjadi sesuatu yang buatku menarik ya, Mam. Jadi ketika soalnya penyergapan kan sebenarnya istrinya dia adalah senjata. Bener nggak? Iya dong. Iya betul. Iya kan gimana jadi betul. dia udah ini memang ini adalah milik, betul. Milik, betul. Tahu pegangannya lah. Jadi menjadi menarik karena ya mungkin kita tuh taunya penyergapan cuman yang angkat tangan bla 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 bla, kalau nggak dar gitu kan. Cuman ini tuh ternyata selain di penyergapan kita tuh memang betul-betul bagaimana cara kita memang tidak sampai menarik pelatuk gitu loh, kalau bisa gitu kan. Iya, jadi kecuali terpaksa gitu kan. Jadi waktu pas begini ada orang kita udah todongkan dia tetap nyerang gitu kan, itu bisa kita tembak gitu kan. Tapi ketika kita nyerang diam-diam otomatis kan taruh ya kan, kita buat lumpuhin dulu ya kan, ketika lumpuhin di bawah kita kasih kode sama tim yang lain untuk di sini. Temen udah mulai ke bawah, kita nggak pakai yang panjang, kita pakai yang pendek begini ya kan, kita standby, teman yang lain dateng gitu-gitu kan, selesai plug, udah minta yang sini bawa ke sana, tarik, ini gini lagi. Jadi tuh memang taktisnya itu tuh berjalan semua gitu. Dan kalau memang terlihat kayak nggak nyaman, itu kelihatan acting, kelihatan palsu gitu loh. Palsu, benar ya. Betul. Jadi emang mesti flowing. Iya, itu sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak terlupakan dalam proses syuting di Sayap Sepatah. Arya sering kentut. Iya, saya mungkin. Oh, nggak dengar lo kentut? Mungkin pas di luar saya. Waktu pas di rumah kebanyakan kentut ya. Akhirnya berat. Kalau dari gua itu sih Olivia yang Iya, itu aku yang juga jam 3 Olivia. pagi itu. Itu sama, aku juga begitu. Itu dan sementara aku juga lagi sakit kan. Iya. Aku lagi Mamimer abis aku infus. lagi infus. Abis Pokoknya infus. emang lagi drop banget, lagi sakit banget. Sementara Olivia tuh jam 3 tuh masih aktif, Aku seger sebentar gitu udah. ya. udah kayak gitu. Dan aku nggak Olivianya dibawa-bawa. itu yang Yang luar jadi biasa buat sih, Oli. terkesan itu Motivasi kita motivasi. juga ya, Mas, Jadi ya. kayak yang wah kita kalau ngeluh malu nih, tapi tetap aja ada ngeluhnya. Iya sih. Ada. Enggak, selain itu emang yang kita harus jaga kan, kadang-kadang kita suka manja ya, Iya. buat diri kita sendiri. Benar. Tapi di judul ini setiap kali adegan sama Olivia, kita selalu menyampingkan semua keegoisan kita betul harus jaga dia supaya everything goes fine Yes. gitu loh, Iya. semua lancar gitu loh. Iya, Itu benar. sih. Ada satu hal yang menarik waktu itu. Mami udah selesai kayaknya. Yang adegan rumah. Si
aku nanya sama P kan, berapa shot yang ini? Nah gini sob, gue tuh sebetulnya ada beberapa shot yang untuk adegan ini, tapi kalau bisa one take, gue satu aja. Oke, gue datengin tuh Olivia. Nah, sini. Ini cuman mau satu shot. Oke, jadi Dan harus dia bener ngomongin kayak gitu ngerti loh. Dan dia ngerti. Iya, dia pintar. Jadi Ini udah cuman paham mau banget satu ya. shot doang. Kita jadinya cepat. Tapi ini I bantu you bantu I ya. Oke. Jadi dia ngerti tuh, ya kan? Iya. Kalau you bisa bantu I, Pakai donat nggak? Pakai donat? Enggak. Dia gila donat soalnya. pakai ini. Aku bilang kalau you bisa bantu gua kasih berapa ya? 100.000 kalau nggak salah. Wah, I dia kasih kasih uang uang. 100.000. I kasih uang 100.000. Oke. Tapi you juga bantu I ya. Dia bilang begitu. Tik, ya kan? Salah, ya kan? Katanya you mau bantu I. You nggak bantu I kayak begini. Terus dia bilang, ya. Pinter tuh, Enggak. otak kritis juga. aku yang bilang kayak begitu. Iya. Pintar. Karena yang salah dia kan. Terus dia bilang, Oh, karena dia salah waktu "Ah, pas proses take-nya. Terus. Terus dia bilang, iya, sekali lagi ya, ya kan. Terus salah lagi, kita kalau nggak salah tuh ada 3 atau 4 kali lah take gitu kan. Sampai yang terakhir, nih kalau you nggak bantu I nggak akan kasih 100.000 nih. Iya, oke. Pas yang terakhir, oke, betul, ya kan. Terus habis itu, oke, kita selesai, kita pulang, ya kan. Thank you buat hari ini. Terus dia yang, mana? Dia bilang, lu kan salah 4 kali. Ih, nggak bisa gitu, Papa Pandu bohong. Ya udah, akhirnya kasih. Tapi bener sih. Anak itu inget sih. Aku pernah janjiin dia juga boneka kelinci kan. Ditagih bener. Mana Missouri boneka kelincinya? Beliin deh akhirnya. Lucu Tapi dah, aku lihat. sih, aku kena sering dijailin sama dia. Ya, Apa balon lah ditiupin di muka. Gitu loh. Sebenarnya sih kesel, tapi ya nggak apa-apa deh. Tapi lucu banget sih. Itu sih yang emang ternyata kalau syuting sama anak kecil emang Jadi warna baru nggak sih Tante? selain warna baru capeknya 2 kali Capeknya ya. 2 kali. Capeknya 2 kali. Tapi selama aku juga syuting sama anak kecil, ini paling Ini yang terdebas. paling cerdas. Secara apa namanya kerjanya dia ya. Iya, Tidak profesional banget. profesional banget, Iya. nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngeluh. Dahsyat sih. Oke banget. Oke. Selanjutnya nih. Di manakah lokasi syuting yang paling berkesan bagi kalian? Oke. Aku nggak terlalu banyak. Mungkin siapa duluan yang mau jawab? Kalau Gua nggak aku Aku sih yang di banyak. rumah sakit. Mas kalau Pandu lah. kalau aku ada 2. Kalau aku ada 2. Ya, Iya kan? iya. Karena aku semua juga yang keliling ya. Semua lokasi ya. Semua lokasi. Iya lagi. Kalau aku sih yang rumah sakit sih. Berkesannya yang baik atau buruk boleh? Nah, aku ada 2. Satu tempat pembakaran batu bata yang dimana Nah, itu iya. ada penyergapan. Terus yang kedua itu rumah sakit. Ketika Nggak, aku di rumah sakit ya karena pertama ya karena scene-nya ya. Karena scene-nya, Scene-nya betul. emang luar biasa. Dan di samping itu ya suasana rumah sakitnya suasana sih. rumah sakit. Anda tidak tahu aja, tapi begitulah. Iya, iya. Dan kita kemarin pakai tempat yang sama. Begitu kita ketemu area, ya Ira di sini. Di sini lagi. Aku setuju sih, bener. Rumah sakit. Karena di situ banyak banget obstacles-nya sih. Banyak obstacle. Maksudnya banyak itu banget. benar-benar luar biasa lah untuk bisa ambil take di rumah sakit. Itu kalau Kalau syuting di dalam sauna. Iya, Iya, syuting sauna. Kayak di dalam Panas, sauna. keringetan. terus kalau yang di rumah sakit itu ya memang ada yang berkesan banget karena adegannya, terus ada yang berkesan banget juga karena adegan, tapi berkesan tuh lebih kayak gara-gara inget nggak yang kamu ngasih sunkiss? Iya. Iya kan? Itu kan take berulang-ulang, Mam. Iya. Lama-lama aku asam lagi. Iya, Serius. Lama-lama aku asam lagi. Karena belum makan. Sebenarnya gue sengaja sih. Belum Dari makan. Mas Arya. Terus, darah kasih lagi. Lagi. Take lagi. Belum shot yang sini. Lama-lama udah mulai, itu kan sambil tiduran kan? Iya lagi. Tiduran tuh tangan udah kesini nih. Aduh. Udah begini nih tangan nih. Kalau yang batu bata, tempatnya secara tempat memang jauh banget, tapi secara view Nggak, kita lihat gambarnya.
bagus banget. Gambar buat di layar sama gambar buat di mata Iya, sedap ya. sedap banget. Sama ada satu kejadian, tiba-tiba memang tempat batu batanya ada yang kebakar bener. Tapi bukan tempat kita, seberangnya. Iya kan? Ada yang kebakar. Itu sih. Pas jalan, itu asap apa? Ya kan? Kan callingannya sore. Ya kan? Iya. Itu asap apa? Pas lihat, kebakaran Pak! Wah, kebakaran. Beneran deh. Mungkin masing-masing dari kalian, kenapa mau memutuskan untuk ada di proyek film Sep-Sepak ini? Iya, kalau aku sih ya pertama ya ceritanya luar biasa. Cast-nya luar biasa. Semua yang di belakang juga luar biasa. Jadi untuk nolak kayaknya aku bodoh banget ya kayaknya. Gitu. Kayaknya enggak deh kalau untuk nolak gitu. Jadi there's no reason for me to nolakin gitu. Iya, betul. Cerita pasti. Aku tuh Cerita, pasti cerita. concernnya masalah cerita. Dan ditambah lagi, ini sudah ada yang pertama yang memang juga ceritanya bagus. Bang Denny orang yang cukup kritis, jadi otomatis ketika baca skenario juga pasti kritis ya. Ya balik lagi di belakang ada teman-teman juga, Emil, P. Abis itu ya cast-nya. Wah kapan lagi nih ketemu main di sini bareng-bareng gitu kan, bisa tukar ilmu itu sih. Kalau dari aku, ini kan hal baru banget buat aku ya. Pertama ya kamu ya? Perdana. Perdana ya? Tapi sebenarnya Oh. faktanya memang dulu aku pernah hampir udah reading pertama nih di film sebelumnya. Cuman aku ngerasa Nggak pede? bukan nggak pede mas, kurang klik sama ceritanya. Oh, aku juga oke. tipe orang yang maksudnya juga lumayan ngelihat Cerita. kualitas dari ceritanya ya. Dan ketika itu aku memutuskan untuk belum SPK tuh, reading tapi aku belum mau SPK tuh. Belum tanda tangan ya. Akhirnya setelah itu aku memutuskan untuk tidak lanjut. Nah tidak lanjut, kemudian dapat tawaran lagi dari Sep-Sep Patah ini. Dan aku juga tahu banget Sep-Sep Patah 1 memang kualitas filmnya Bagus. keren banget. Dan memang waktu itu mendapatkan banyak atensi juga kan dari masyarakat kan. Terus lihat cast-nya, orang-orang di baliknya yang tadi Tante Mer bilang itu bener. Jadi ini sebuah awalan yang bagus sih untuk aku terjun di dunia acting dengan orang-orang yang hebat. Itu benar. Selanjutnya, kalian paling enjoy beradu acting dengan siapa? Gak apa-apa kalau yang gak ada di sini, yang di situ juga boleh. Oh gitu. Enjoy sama siapa? Beradu acting. Kalau- Itu adalah pertanyaan yang salah buat aku enjoy sama semua. I'm me gitu loh. Aku adalah aku enjoy sama semua. Apalagi saya kan terlibat sama semuanya. Saya terlibat sama semuanya gitu. Tapi kalau kesan khusus, kalau kesan khusus pasti Olivia. Olivia. Itu kesan khusus. Enggak, soalnya di samping itu kita misalnya kalau lagi syuting atau apa kan, jadi kita tetap harus konsen, sementara kan dia dibantukan dialognya kan. Iya, iya, Jadi betul. kita mesti nunggu dialog itu baru dia jawab kayak gitu. Jadi ya agak ekstra yang aku bilang itu agak ekstra. Jadi Betul. Kalau aku jujur, aku malah Tante Mer. Kenapa? Karena aku fans Tante Mer. Tapi karena aku kan nonton Tante Mer dari kecil banget ya, dari Tante Mer masih muda, ya kan. Dan waktu aku pertama kali lihat aslinya Tante Mer, ih cantik banget ya. Cicilan ya. Nggak serius kayak. Gak taunya nih Cantik banget. cicilan banget. Jadi jujur berkesan banget sih karena aku nonton Tante Mer dari usia aku tuh bener-bener masih kecil, masih SD kayaknya. Star Trek. Dan ya dan terus Thank aku you, ketemu Tante Mer makasih. in a real Tapi aku nggak life galak gitu. kan. Galak cuma baik, galaknya itu baik gitu, kayak ngasih tahu gitu, bukan galak yang rese. Enggak. Jadi aku seneng, bener kata Tante Mer kalau nggak bawel dan nggak galak berarti nggak care. Jadi aku Betul. rasa kayak, oh my god, Tante Mer care juga ya, oh my god. Gitu. Ya iya dong, Jadi karena seneng apa aku. misalnya kalau kita lagi syuting atau apa, it's a teamwork, ada satu yang ngerasa kayak gimana, otomatis semua juga akan ada Ya, dampaknya. setuju. Bener. Jadi kita memang harus ngerangkul semua gitu. Iya, Betul. betul. Oke, selanjutnya, sebutkan yang kalian suka dari masing-masing contohnya. Kak Dara sebutkan misalnya ke Arya kesukaannya, maksudnya hal yang disuka apa, ke Tante Mer juga, jadi berputar. Yang disukanya apa dulu nih? Di karakter Tentang atau real life? Oh dari karakter Karakter. yang Dari disuka. karakter manusianya itu sendiri kan, bukan sebagai Indri kan? Sebagai
saya Indri. Oh. Ya, maksudnya gini, apa yang disuka Arya dari Pandu gitu? Apa yang Bukan, enggak? tapi yang jawab Dara atau Oh, misalnya apa yang aku suka dari si Pandu, apa yang aku suka dari Indri. Oh, gitu. Boleh. Oh, gitu. Kayak aku suka dari Suri karena atensinya dia care banget gitu loh sama anak-anak. Nggak cuman kasih pelajarannya kayak gimana tapi secara Karakter psikologi Suri juga dia care, suka, dia benar. care gitu loh, sampai dia datengin ke rumah dan lain-lain gitu. Kalau dari Pandu, Tante? Kentut. Di karakter Pandu juga kentut. Kalau dari Pandu aku suka Indri suka kehati-hatiannya. Hati-hatian. iya. Kalau aku dari Mama Indri sendiri itu sukanya karena apapun itu pasti selalu support anaknya. Kalau dari Indri itu selalu support anaknya. Kalau dari Missouri adalah perhatiannya. Oke. Kalau dari Mama Indri itu dia eyang yang sangat sayang ya sama Olivia. Dan itu apa ya namanya, aku jadi keinget sama eyang aku gitu di rumah. Oh iya bener, sosok eyang tuh kayak gini, sosok nenek yang care tuh kayak gini. Kadang malah justru nenek tuh lebih sayang sama lebih bawel sama cucunya daripada sama anaknya. Dan itu ada di karakternya Mama Indri. Jadi itu yang aku suka karena karakter itu mengingatkan aku sama nenek aku. Kalau karakternya Pandu dia di karakter itu sangat-sangat keren ya. Maksudnya dia di balik sosoknya yang harus tegas gitu kan sebagai seorang polisi, tetapi ketika ketemu dengan keluarganya, dia bisa memberikan karakter yang hangat, yang manis, yang sweet kepada keluarganya. Dan itu jarang loh aku temuin laki-laki yang bisa kayak gitu. Seriously. Jadi, karakter Pandu ini adalah role model yang harusnya laki-laki di luar sana tuh mencontoh. Makanya nonton. Nonton. Sambungannya kepanjangan. Oh gitu ya? Oke. scene terbaik menurut kalian masing-masing itu di scene mana? Oke. Semua scene baik, guys. Ya. Please deh. Kalau nggak semua scene baik, gimana nyambungnya? Iya, Betul. benar. Nggak semua scene emang baik. Baik, Benar. bagus. Dan Bagiku semua scene itu adalah golden scene. penting. Yes. Karena kita harus menganggap itu. Kalau kita cari golden scene yang mana, kita akan cuman bener-bener mencoba untuk kasih yang optimal, maksimal cuman di Hanya situ di doang. situ aja. Semua scene Jadi baik. kalau bisa semua scene itu adalah golden scene. Mau itu cuma nengok begini doang, Yap. tetap Betul. it's a golden scene. Gitu. Betul. Benar. Nggak ada scene yang nggak. Setuju, karena itu kan saling terjahit ya. Maksudnya kalau satu scene aja kita miss, jadi kita nggak bisa nangkap dari cerita Dan poinnya. kalau gitu. nggak full into the scenes ya karakternya jadi nggak jadi ngambang. bener, setuju. Semua scene penting sih menurut Penting. kita. Ini Natal sekarang yang paling nggak terduga ada gitu. Oh, yang nggak terduga tiba-tiba ada. Atau mungkin di pas reading ekspektasi kalian beda sama pas aslinya. Justru yang judul ini justru itu yang aku nggak ngerasain karena semua yang kita lakukan di reading kita dapetin Iya betul. di betul. di saat eksekusi. Tidak yang tiba-tiba berubah gitu loh. Berubah atau apa. Ada satu dua tapi yang nggak terlalu gimana. Iya. Tapi, jadi everything is within concept Yes. gitu. Yang Itu berubah juga mungkin gara-gara set ya enggak, kan? itu juga aku juga bisa ngerti mereka nggak berani ngelakuin suatu perubahannya kayak gimana. Iya. Mereka kita takut membingungkan Olivia. Ya, betul. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa nanti 8 Mei akan hadir film kita semua, judulnya Sayap-sayap patah dua Olivia. Ya, jadi jangan lupa nonton di bioskop. Kesayangan Anda semua tanggal 8 Mei. Ya.